Bab 941. Jadi, kamu seharusnya menemukan berita itu, kan? Bumi telah menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti dan dilindungi oleh Kekaisaran Bima Sakti. Apakah kamu berani melanggar aturan Kekaisaran dan menyerang kami? David dengan tenang bertanya. Saya ingin tahu, bagaimana Anda melakukannya. Pertama, Anda tidak akan punya cukup waktu, dan kedua, dari mana Anda mendapatkan uang dalam jumlah besar. Tidak murah untuk mengubah planet kehidupan asli menjadi tinggi planet warga kelas, Adan menekan amarah di hatinya dan bertanya dengan lantang. Dia ingin tahu apa yang terjadi di sini. Bahkan jika dia tidak bisa menanam tanda budak, dia setidaknya harus memulihkan beberapa kerugian untuk keluarga. Jika tidak, perjalanan ini akan sia-sia. Prosesnya tidak penting, kan? Yang penting adalah hasilnya. Keluarga super seperti Anda memiliki begitu banyak keturunan langsung, jadi mengapa Anda melanggar aturan Kekaisaran Bima Sakti demi Pavan? Selain itu, Anda juga dalam situasi yang cukup sulit sekarang, bukan? Kata David bercanda. Mata Adan berkedut. Dari mana kamu mendapatkan berita ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Keluarga Dalarosa telah secara terbuka menantangmu. Begitu mereka menemukan kotoran pada dirimu, mereka pasti akan menggunakannya. Kamu harus berpikir jernih apakah itu layak untuk melanggar aturan Kekaisaran Bima Sakti dan menghancurkannya. Bumi dari, adegan jatuh ke dalam keheningan singkat lagi. Selena dan yang lainnya tampak bahagia. Tidak peduli bagaimana David melakukannya. Akan baik-baik saja selama dia bisa menghalangi orang-orang dari keluarga Tufin dan membuat mereka tidak berani melakukan apapun pada bumi. Ketika semua orang merasa bahagia secara rahasia, kata Adan acuh tak acuh. Penduduk bumi, kamu sangat naif. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu menemukan kelemahan kami? Bisakah kamu penduduk asli membayangkan bagaimana keluarga Tufin menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti? Bahkan jika kita melakukannya tidak mudah sekarang, itu bukan sesuatu yang dapat Anda ancam. Ingat, penduduk asli, hanya sampah tingkat rendah seperti Anda yang dapat diatur oleh aturan. Jika Anda bukan planet warga kelas tinggi, beberapa dari Anda masih bisa bertahan hidup ini. Bahkan jika Anda hanya bisa menjadi budak kami, Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda, kan? Tapi sekarang, Anda hanya memiliki satu nasib, menjadi persembahan pemakaman untuk Pavan Tufin. David mengerutkan kening. Mason dan yang lainnya di belakangnya merasa hati mereka tenggelam. Sebelum David sempat mengatakan apa-apa, mereka mendengar suara Adan lagi. Siapkan semua meriam magnetik level 1. Hancurkan bumi dan jangan tinggalkan siapapun. Segera setelah itu, 8 meriam magnetik level 1 di kapal perang Bima Sakti mulai menyerang. Mereka jauh lebih kuat daripada meriam magnetik level 3 barusan. Dengan satu tembakan, itu bisa menembus planet kecil seperti bumi. Itu bahkan lebih menakutkan daripada komet yang menabrak bumi. Jika semua 8 meriam ditembakkan ke bumi, bumi akan secara resmi hancur. Selain David dan yang lainnya di luar angkasa, tidak ada seorang pun di bumi yang bisa melarikan diri. Namun, semakin kuat meriam magnet, semakin lama mereka perlu mengisi daya. Kekuatan pikiran David yang kuat bisa merasakan kekuatan pukulan ini. Bumi tidak akan mampu menahannya bahkan jika jaraknya begitu jauh. David tidak bisa membiarkan serangan yang begitu kuat mendarat di bumi. David, pergi sekarang, serahkan pada kami. Bahkan jika kami mati, kami ingin mati bersama manusia di bumi. Ingatlah untuk membalaskan dendam kami di masa depan, teriak Mason. Dia benar, Tuan David. Anda harus pergi sekarang. Kita bisa mati, tetapi Anda tidak bisa karena Anda adalah harapan semua manusia di planet kita. David berbalik untuk melihat orang-orang yang siap menghadapi kematian. Manusia di bumi adalah yang paling bersatu saat ini. Inilah yang paling ingin dia lihat. Matanya beralih ke Selena, dan dia menyadarinya, bahwa gadis itu menatapnya dengan bodoh. Selena juga menangkap tatapan David. Pada saat ini, dia sepertinya telah membuat keputusan besar. Dia mendekati David dalam satu langkah dan berbisik pelan ke telinga David, David, kamu harus hidup dengan baik. Jangan lupakan Celia dan aku, karena kami akan selalu melindungimu dari surga. Sayangnya, kamu tetap tidak bisa menerimaku pada akhirnya. Jadi aku hanya bisa meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan memastikan aku akan menjadi yang pertama bertemu denganmu. Kapal perang Bima Sakti hampir selesai diisi. Setelah Selena selesai berbicara, dia langsung bergegas ke pelabuhan peluncuran salah satu meriam magnetik level 1 tanpa memberi David kesempatan untuk bereaksi. Pada saat yang sama, Mason dan yang lainnya bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Semua orang mengerti. Bab 942. Setelah meriam selesai mengisi daya, mereka tidak akan bisa lagi menghentikannya. Jadi, mereka hanya bisa pergi dan mengganggu meriam magnetik level 1 sebelum terisi penuh. Kalau tidak, mereka hanya bisa menyaksikan bumi dihancurkan di depan mata mereka. Setiap dewa super mengambil alih sebuah meriam, sementara 2 atau 3 dewa super parsial seperti Selena akan bekerja sama untuk menjaga satu meriam. Di dalam ruang kendali Bima Sakti Battleship, Adan melihat penduduk bumi bergegas menuju pelabuhan peluncuran meriam. Dengan mencibir, dia meludahkan 2 kata, betapa naifnya.
Meriam magnetik tidak lebih lemah dari meriam laser. Tidak semua orang dapat mengganggunya saat sedang diisi daya. Penduduk bumi ini tidak lebih dari sampah asli yang bahkan belum mencapai peringkat satelit. Namun, mereka sangat delusi untuk berpikir bahwa mereka dapat mengganggu pengisian-pengisian meriam magnetik level 1. Betapa naifnya. Tapi karena orang-orang ini ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginan mereka. Mason dan yang lainnya sedang mendekati kapal perang Bima Sakti. Kemudian, sesosok muncul di depan mereka tiba-tiba dan berdiri di antara mereka dan kapal perang Bima Sakti. David telah menghilang dari tempatnya ketika Selena dan yang lainnya menyerbu ke depan dan akan mencapai kapal perang Bima Sakti. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan para elit bumi mati. Ini akan menjadi landasan bagi bumi ketika mereka memasuki era antar bintang di masa depan. Karena itu, tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. David langsung berteleportasi di depan Milky Way battleship raksasa. Dengan tendangan. Ledakan. Suara keras menyebabkan telinga Mason dan para elit lainnya berdengung. Kemudian, mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka dengan mata terbelalak dan rahang ternganga. David berdiri di depan mereka, tetapi kapal perang Bima Sakti telah menghilang dari posisi semula. Sekarang, jaraknya lebih dari 10 km. Apa yang terjadi barusan? Apakah David menendang kapal perang Bima Sakti raksasa lebih dari 10 km jauhnya? Pada saat yang sama, 8 meriam magnetik level 1 di kapal yang telah selesai diisi ditendang ke samping oleh David. Mereka menembak ke dalam kehampaan dan menghilang. Sementara itu, energi David meroket, dan kekuatan tempurnya mencapai puncak stellar rank. Bahkan para master dari bumi yang bergegas ke arahnya berjuang untuk mendekatinya. Mereka hanya bisa melihatnya dengan kaget dari kejauhan. Energi David seperti sesuatu dari surga, bermil-mil jauhnya dari dewa super seperti Mason. Mereka merasa sangat kecil di depan David saat ini, dan itu seperti sepotong daun di tengah badai. Kembalilah sekarang, serahkan ini padaku. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa melukai sehelai rumput di bumi. Bab 943. Adan menatap David yang berjarak puluhan kilometer dari dalam ruang kendali Milky Way battleship. Dia terkejut. Kekuatan tempur David telah bangkit kembali. Meskipun tendangannya barusan gagal menembus pertahanan kapal perang Bima Sakti, itu bisa menggeser kapal perang Bima Sakti puluhan kilometer jauhnya. Kekuatan tempurnya pasti telah mencapai puncak stellar rank. Dia melompat ke puncak stellar rank dari stellar rank pemula. Bagaimana orang asli ini melakukannya? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Kali ini, Adan merasa beruntung Orson telah mengirimnya. Jika tidak, jika dia mengirim Stellar Rankers untuk menghadapi penduduk bumi di puncak stellar rank, ada kemungkinan besar bahwa Milky Way battleship akan dihancurkan. Keluarga Tufin lainnya juga menatap orang asli ini di kejauhan. David memiliki wajah muda, tetapi kekuatannya menakutkan. Ini benar-benar mengubah pemahaman mereka tentang penduduk asli. Menurut pendapat mereka, penduduk asli adalah sampah dengan kekuatan rendah yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Namun, penduduk asli di depannya telah mencapai puncak stellar rank pada usia yang begitu muda. Dia sudah menjadi salah satu makhluk terkuat, bahkan di jantung Bima Sakti. Tidak mungkin dia berhubungan dengan penduduk asli. David berdiri di kehampaan dan melindungi pusat kekuatan bumi di belakangnya. David, kamu adalah harapan planet kita, jadi kamu tidak bisa mati di sini. Pergi sekarang, kata Mason. Ya, David, jangan tunda lagi. Ketika keluarga Tufin bereaksi, kamu tidak akan bisa pergi. Silakan pergi sekarang. Selena juga membujuknya. Tuan David, tolong pertimbangkan situasi secara keseluruhan dan tinggalkan sedikit harapan untuk bumi. Yang lain menimpali. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan David masih terlalu lemah untuk menghadapi kekuatan super raksasa seperti salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Lagi pula, David masih terlalu muda. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalas mereka semua ketika dia dewasa. Aku bilang, mundur. Aku akan menangani ini, kata David bergeming. Tetapi, tidak ada tapi. Selama aku di sana, aku tidak akan membiarkan musuh mendekati bumi kecuali mereka melangkahi mayatku. Mason dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah David mengatakan ini, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Karena itu, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Earthling, harus kukatakan, kamu mengejutkanku. Kamu bahkan menyembunyikan kekuatanmu. Keluarga Tufin akan menemui kegagalan tak terduga di tempat terpencil ini jika aku tidak datang sendiri. Sayang sekali. Kamu seharusnya tidak membunuh Pavan. Jika tidak, bumi akan memiliki setidaknya beberapa bulan lagi untuk hidup. Terus terang, dengan kekuatan Anda akan kuat bahkan di pusat Bima Sakti, tapi karena Anda menyinggung keluarga Tufin, saya tidak bisa membiarkan Anda tetap hidup dan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Suara Adan menempuh jarak puluhan kilometer dan jelas sampai ke telinga David dan yang lainnya. Benarkah? Apakah kamu terkejut dengan itu? Lalu ada lebih banyak kejutan lagi untukmu. Kebetulan, kamu tidak ingin aku hidup, dan aku juga tidak ingin kamu hidup, kata David sambil mencibir. Adan sedikit bingung dengan apa yang dikatakan David.
David bilang dia ingin membunuh kita semua. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, bisakah Stellar Rank Puncak membunuh seorang ranker kosmos pertengahan? Bukankah David menghinaku? Adan bertanya dengan ragu, kamu ingin membunuh kami di sini? Ya, jawab David. Dia tidak menyembunyikan apa yang dia pikirkan sama sekali. Hanya dengan kekuatan tempur Stellar Rank Puncak Anda yang merasa benar sendiri. Apakah menurut Anda Puncak Stellar Rank adalah peringkat terkuat di luar sana, Anda penduduk asli? Tanya Adan sinis. David berhenti menjawab Adan. Sebaliknya, dia berkata kepada para elit di belakangnya, mundur lebih jauh ke belakang. Setelah Mason dan yang lainnya mendengar ini, mereka saling memandang dan mundur. Mereka hanya berhenti begitu mereka mencapai atmosfer bumi. Ketika David merasa itu hampir cukup, dia melihat pesawat ruang angkasa lebih dari 10 km jauhnya. Baru saja, dia menggunakan kekuatan tempur dari Stellar Rank Puncak dalam tendangannya, tetapi tampaknya tidak menembus pertahanan besi tua ini. Sehat. Dia harus mengekspos semua kekuatannya untuk menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Ledakan, energi David meroket lagi. Bab 944. Setelah menembus penghalang puncak Stellar Rank, dia melintasi jurang dan mencapai sebagian peringkat kosmos. Meskipun Mason dan elit lain dari bumi telah mundur cukup jauh, mereka masih bisa merasakan teror energi David. Sekarang mereka tidak tahu di mana batas David. Dia sepertinya tidak pernah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya dan selalu menyimpan rencana pelarian. Adan menyipitkan matanya. Apakah kekuatan tempurnya meningkat lagi? Dia telah melewati puncak Stellar Rank dan mencapai sebagian Cosmos Rank. Bagaimana ini mungkin? Sebelum Adan sempat bereaksi, energi David meledak lagi. Dia tiba di peringkat kosmos pemula dari peringkat kosmos parsial. Mustahil. Adan menatap David dengan mata terbelalak dan berteriak keras. Pada saat ini, Lord Adan Tufin dari keluarga Tufin, yang terbiasa bepergian melintasi Bima Sakti, benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin manusia yang hidup di planet asli mencapai kekuatan tempur peringkat kosmos? Yang terpenting, David terlihat sangat muda. Adan hidup selama ratusan tahun dan belum pernah melihat atau mendengar bakat seperti itu, bahkan di jantung kekaisaran Bima Sakti. Kata jenius sudah tidak cukup untuk menggambarkan David. Monster tak tertandingi. Kecuali kata ini, Adan tidak bisa memikirkan kata lain untuk menggambarkan David. Aku tidak bisa menjaganya. Aku tidak bisa membiarkan penduduk asli ini tetap hidup. Aku harus melakukan segalanya untuk membunuhnya di sini. Jika tidak, jika dia melarikan diri dan memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk tumbuh, keluarga Tufin mungkin akan mati di tangan penduduk asli ini. Dia memiliki bakat yang menakutkan. David melengkungkan sudut bibirnya sedikit. Aku akan membiarkan diriku pergi hari ini. Rasakan kejutannya, sesama alien dari Bima Sakti. Anda tidak bisa memiliki ide di bumi. Kemudian, dia melepaskan energi terakhir yang bersembunyi di tubuhnya. Bum bum bum. Dia meningkatkan dari peringkat kosmos pemula dan terus naik ke peringkat kosmos pertengahan, peringkat kosmos akhir, dan kemudian mencapai peringkat kosmos. Akhirnya, David berhenti di puncak kosmos rank dan tidak naik lagi. Ini adalah pertama kalinya David mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia merasa luar biasa. Dia mengepalkan tinjunya dan bisa merasakan tubuhnya mengalir dengan energi ledakan. Momentum David telah mendorong Mason dan yang lainnya 100 km jauhnya. Selena menatap terpesona pada pria seperti dewa di kejauhan. Apakah ini semua kekuatan David? Benar saja, dia tidak punya masalah menangani musuhnya tidak peduli seberapa kuat mereka. Adan tercengang. Peringkat puncak kosmos. Kekuatan tempur penduduk asli ini telah mencapai puncak peringkat kosmos. Itu dua alam lebih tinggi dariku. Apa yang terjadi dengan dunia? Kenapa aku tiba-tiba jadi tidak tahu apa-apa? Seorang manusia muda di planet asli yang hidup memiliki kekuatan tempur yang melampaui saya, Tuan Adan dari keluarga Tufin, yang telah melintasi Bima Sakti selama ratusan tahun. Pangkat. Itu dua alam lebih tinggi dariku. Apa yang terjadi dengan dunia? Kenapa aku tiba-tiba jadi tidak tahu apa-apa? Seorang manusia muda di planet asli yang hidup memiliki kekuatan tempur yang melampaui saya, Tuan Adan dari keluarga Tufin, yang telah melintasi Bima Sakti selama ratusan tahun. Aku pasti sedang bermimpi. Tampar-tamparan. Adan menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia ingin membangunkan dirinya sendiri. Namun, bahkan setelah tamparan, David terus memancarkan kekuatan puncak kosmos ranker puluhan kilometer jauhnya. Bab 945. David melayang di udara. Tubuhnya memancarkan energi yang kuat, dan kekosongan di sekitarnya juga terdistorsi. Dia menggerakkan anggota tubuhnya dan merasakan aktivitas sel-sel di tubuhnya. Mereka semua tampak bersemangat seperti dia. Karena dia telah mengekspos kekuatannya, dia harus menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Astaga! Tubuh David menghilang seketika. Seperti kilatan petir, dia menyerbu ke arah kapal perang Bima Sakti keluarga Tufin. Adan masih shock dan belum sadar.
Tiba-tiba, matanya melebar. Dia datang. Kecepatan yang luar biasa. Oh tidak, kapal perang Bima Sakti tidak bisa menahan serangan dari seorang ranker kosmos puncak. Adan berteriak, mundur, sekarang. Namun, tepat setelah dia mengatakan itu, dan sebelum yang lain bisa melakukan apapun, David mencapai tubuh besar kapal perang Bima Sakti. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya ke Milky Way Battleship. Ini bukan pukulan biasa. Void Pang adalah salah satu dari 3 keterampilan utama yang diberikan sistem kepadanya. Meskipun itu hanya pada level awal, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan yang dihasilkannya ketika digunakan oleh seorang ranker kosmos puncak seperti David. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang dapat melihat celah di sekitar kepalan tangan kanan David. Dengan demikian, terbukti betapa kuatnya pukulan ini. Itu akan lebih kuat dari pukulan David sebelumnya. Mason dan yang lainnya telah menatap sosok David. Namun, mereka tidak memperhatikan bagaimana David menghilang. Hanya dalam sekejap mata, David telah melintasi jarak puluhan kilometer dan mencapai kapal perang Bima Sakti. David mendaratkan pukulan di kapal perang raksasa itu. Ledakan. Suara memekakkan telinga bergema di seluruh kekosongan. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari bumi seperti Mason dan yang lainnya mendengar dengungan di telinga mereka ketika mereka berada 2 atau 300 kilometer jauhnya. Semua orang menutupi telinga mereka dengan ekspresi sedih di wajah mereka. David melemparkan Void Pang untuk pertama kalinya di kapal perang Bima Sakti milik keluarga Tufin. The Milky Way Battleship, yang diklaim mampu menahan serangan dari puncak Stellar Ranks, seperti kertas yang kusut di bawah pukulan. Itu tidak bisa menahan serangan yang begitu kuat. Pertama, kekuatan tempur David telah mencapai puncak Cosmos Rank, yang tidak sebanding dengan puncak Stellar Rank. Kedua, David menggunakan keterampilan tempur yang kuat, Void Pang. Keterampilan tempur sangat langka bahkan di seluruh Bima Sakti. Hanya beberapa kekuatan besar yang memilikinya, dan keterampilan itu akan digunakan sebagai kekuatan simbolis dari kekuatan tersebut. Ketika keduanya ditumpangkan, David segera melubangi kapal perang Bima Sakti, senjata militer strategis Kekaisaran Bima Sakti. Sebuah lubang besar dengan diameter beberapa ratus meter muncul di kapal. David bahkan bisa melihat kekosongan di sisi lain melalui lubang besar. Apa? Pukulan yang sangat kuat. David melihat tangan kanannya. Bahkan dia takut dengan kekuatan pukulan ini. Orang harus tahu bahwa dia baru saja menendang kapal perang Bima Sakti puluhan kilometer jauhnya tetapi tidak menyebabkan kerusakan besar pada kapal perang itu sendiri. Meski begitu, pukulan ini membuat lubang langsung menembus kapal. Jika dia menabrak bumi dengan kekuatan ini, dia mungkin akan meninju langsung ke bumi juga. Ini sangat kuat. Ketika David masih meratapi kekuatan serangan kekuatan penuhnya, kekuatan pikirannya tiba-tiba mendeteksi bahwa energi di dalam kapal perang terus berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah itu akan meledak? Dia dengan cepat berteleportasi dan kembali ke Mason dan yang lainnya. Ledakan kapal sebesar itu bukanlah lelucon. Bab 946. David bisa merasakan energi menakutkan di dalamnya. Bahkan pada jarak 2 atau 300 km jauhnya, akibatnya dapat dengan mudah membunuh Mason dan yang lainnya yang bahkan belum mencapai peringkat satelit. Bahkan mungkin menyebar ke bumi. Jadi, David harus berdiri di depan mereka untuk menghentikan dampak ledakan agar tidak menyebar ke arah itu. Dia harus menjaga Mason, para elit lainnya, dan bumi tetap aman. Di dalam ruang kendali kapal perang Bima Sakti, alarm berbunyi saat David menembus kapal. Peringatan, peringatan. Peringatan, pertahanan kapal perang dan program internal telah hancur total. Kapal perang akan meledak dalam 10 detik. 10, 9, 8. Setelah mendengar suara mekanis ini, seluruh ruang kendali kapal perang Bima Sakti berada dalam kekacauan. Kapal perang Bima Sakti hampir meledak, jadi mereka akan mati jika melanjutkan. Tinggal di sini. Mereka ingin membuka jalur darurat kapal dan melarikan diri, tetapi programnya telah hancur total. Saat ini, tidak mungkin mengoperasikan kapal. Semua sistem kontrol juga gagal, jadi mereka hanya bisa menunggu kematian mereka di sini. Adan tidak terlalu peduli saat ini. Dia meraih 9 dan Ione di sampingnya di masing-masing tangan dan memancarkan kekuatannya sebagai ranker mid-kosmos. Dia meluncur ke udara, dan tubuhnya langsung menabrak Milky Way Battleship untuk melarikan diri dari ruang kendali. Ketika yang lain melihat rute pelarian, mereka segera menyerbu ke pintu keluar. Namun, mereka tidak secepat Adan. Selain itu, pintu keluarnya kecil, dan jumlahnya terlalu banyak. Sebelum mereka bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Ledakan. Milky Way Battleship meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Gema menyebar ke segala arah. Ah! Jeritan kesakitan bisa terdengar. Orang-orang dari keluarga Tufin yang tidak bisa melarikan diri semuanya berubah menjadi abu oleh panas yang sangat tinggi dari ledakan kapal sebelum mereka bahkan bisa menjerit. Adan menyaksikan ini terjadi dari jauh, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dia patah hati, dan matanya menjadi merah. Kemarahan memenuhi dadanya, dan dia hampir mengalami serangan jantung. Kerusakan yang dideritanya kali ini terlalu besar.
Dia tidak hanya kehilangan begitu banyak elit keluarganya, tetapi kapal perang Bima Saktinya juga hancur. Sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti, keluarga Tufin hanya memiliki 3 kapal perang Bima Sakti. Keluarga Tufin memperoleh kapal dari Bima Sakti Empire setelah bertahun-tahun akumulasi. Sekarang salah satu dari mereka telah dihancurkan, bagaimana dia akan kembali dan menjelaskannya kepada keluarganya. Keluarga Tufin tidak mengalami kehilangan seperti ini selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira akan ada kejutan besar yang menunggu mereka dalam misi langsung ini? Menurut pendapat keluarga Tufin, kegagalan untuk mendarat di planet asli yang hidup di tepi Bima Sakti bahkan tidak dipertimbangkan. Belum lagi, keluarga Tufin mengirim Lord Adan, seorang ranker kosmos menengah, dalam misi ini. Kegagalan bahkan lebih mustahil. Adan adalah raksasa yang tak terkalahkan di pusat Bima Sakti. Namun, semua orang di keluarga Tufin wajahnya ditampar oleh ini. Kali ini, misi keluarga Tufin dapat digambarkan sebagai penghancuran total. Ini karena mereka menghadapi puncak kosmos ranker, David, yang juga memiliki 3 keterampilan tempur. Sulit untuk mengatakan apakah Adan, ranker mid kosmos, dapat melarikan diri. Adapun Nine dan Ione, mereka sudah ketakutan setengah mati. Menyaksikan kapal perang Bima Sakti meledak di kejauhan, pikiran mereka menjadi kosong. Kakek. Tuan Adan. Apa yang harus kita lakukan? Keduanya bertanya sambil tergagap. Adan tidak menjawab mereka. Ini karena dia juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Bab 947. Gelombang kejut ledakan segera mencapai David. Mason dan yang lainnya menjadi tegang. Meski begitu jauh, mereka bisa merasakan kekuatan dahsyat ledakan ini. Namun, mereka memiliki sedikit rasa aman dengan David berdiri di depan mereka. Mereka tahu mereka akan sangat aman selama David ada di sana. David perlahan-lahan menjadi dewa yang maha kuasa di hati orang-orang ini. Memang, gelombang kejut ledakan Milky Way Battleship menghilang begitu mencapai David. Seolah-olah penghalang besar yang tidak bisa dihancurkan menghentikan akibatnya, benar-benar menghalanginya. Ini dihasilkan dari David menggunakan kekuatan pikirannya yang terwujud untuk memblokir apa yang ada di depannya. Kekuatan pikirannya telah menembus peringkat kosmos, jadi akan mudah baginya untuk memblokir gelombang kejut dari ledakan ini. Adan juga melihat David berdiri di depan Earthlings, menghalangi gelombang kejut ledakan Milky Way Battleship. Metode penduduk asli ini sangat tidak terduga. Milky Way Battleship adalah senjata strategis militer penting yang dibuat oleh Milky Way Empire. Meskipun hanya bisa menahan serangan puncak Stellar Ranker, bahkan seorang Cosmos Ranker tidak dapat membuat lubang berdiameter ratusan meter di kapal hanya dengan pukulan untuk menghancurkan sepenuhnya kapal perang Bima Sakti. Adan sendiri tidak bisa melakukannya. Bahkan kakak tertuanya, Orson, kepala keluarga Tufin yang juga merupakan puncak Cosmos Ranker, tidak bisa melakukannya. Intensitas serangan ini telah melampaui jangkauan seorang Cosmos Ranker. Jika dia benar, penduduk asli ini seharusnya memiliki beberapa keterampilan tempur ofensif terbaik dan sarana untuk menahan gelombang kejut ledakan. Kisaran kemampuan pertahanannya sangat luas sehingga dia bahkan bisa melindungi bumi di belakangnya. Gelombang kejut ledakan Milky Way Battleship hanya bisa melewati kekosongan di sekitar bumi tetapi tidak memiliki cara untuk mempengaruhi bumi sama sekali. Ini harus menjadi keterampilan tempur defensif atas. Betapa menakutkannya. Aborigin ini sangat menakutkan. Puncak Cosmos Ranker dengan 2 keterampilan tempur teratas, satu menyerang dan satu bertahan, dapat melewati alam dan menantang sebagian Celestial Ranker. Adan ingat David juga punya uang untuk membeli bumi dan mengubahnya menjadi planet warga kelas atas di Bima Sakti Empire. Dengan kekuatannya yang kuat, 2 keterampilan tempur teratas, dan kekayaan yang sangat besar, penduduk asli dari bumi ini pasti memiliki aset yang ditinggalkan oleh setidaknya seorang ranker surgawi atau ranker infinity. Sekarang, semuanya masuk akal. Adan ingin mengambil 2 keterampilan tempur teratas ini dan semua aset yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik sebagai miliknya. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sementara Adan menatap David dan secara internal membentuk asumsinya, mata David juga tertuju padanya. Mata keduanya bertemu dalam kehampaan. Earthling, saya akui bahwa saya meremehkan bisnis Anda. Pavan membunuh 100.000 orang di bumi, jadi Anda membunuhnya, dan sekarang Anda juga telah menghancurkan kapal perang Bima Sakti keluarga Tufin dan semua elit kami, menyebabkan kami menderita kerugian besar. Saya pikir Anda dapat menganggap ini sebagai balas dendam yang cocok. Mulai sekarang, kita seimbang, dan kedua belah pihak akan keberatan dengan kesepakatan mereka. Sementara Adan menatap David dan secara internal membentuk asumsinya, mata David juga tertuju padanya. Mata keduanya bertemu dalam kehampaan. Earthling, saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Pavan membunuh 100.000 orang di bumi, jadi Anda membunuhnya, dan sekarang Anda juga telah menghancurkan kapal perang Bima Sakti dari keluarga Tufin dan semua elit kami, menyebabkan kami menderita kerugian besar. Saya pikir kamu bisa menganggap ini sebagai balas dendam yang cocok. Mulai sekarang, kita seimbang, dan kedua belah pihak akan mengurus urusan mereka, Deal.
Saat Adan menghadapi David, seorang ranker kosmos puncak dengan dua keterampilan tempur teratas, dia tahu dia tidak bisa menang bahkan jika dia menunjukkan semua kartu trufnya. Oleh karena itu, Lord Adan dari keluarga Tufin, yang biasa merajalela di Bima Sakti, tidak punya pilihan selain tunduk. Bab 948. Apakah kamu pikir kita akan menjadi genap hanya karena kamu berkata begitu? Kamu tahu Pavan membunuh 100.000 orang di bumi, tetapi berapa banyak orangmu yang aku bunuh? Jika kita mempertimbangkan untuk memberi mata, keluargamu harus kirim lebih dari 90.000 orang untuk saya bunuh, kata David sinis. Jangan pergi terlalu jauh, apakah Anda tahu nilai dari kapal perang Bima Sakti? Bahkan jika keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, kami hanya memperoleh 3 kapal setelah bertahun-tahun akumulasi yang tak terhitung jumlahnya. Anda sudah menghancurkan satu, jadi apa lagi yang kamu inginkan? Menurut Anda, kapal perang Bima Sakti sangat berharga, tetapi menurut saya, itu hanya benda tak bernyawa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia dengan darah, daging, pikiran, dan jiwa? Haruskah 100.000 manusia di bumi mati sia-sia? Selain itu, apakah Anda masih akan memberitahu saya omong kosong ini jika saya tidak lebih kuat dari Anda? Anda akan menanam tanda budak Anda pada kami sejak lama dan mengubah semua penduduk bumi menjadi budak Anda, kan? Jadi, saya tidak setuju dengan kita menjadi bahkan. Saya akui bahwa Anda lebih kuat dari saya sekarang, tetapi jangan lupa, keluarga saya telah memiliki pijakan yang kuat di Kekaisaran Bima Sakti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan kami berada di luar imajinasi Anda. Bahkan jika Anda membunuh saya hari ini, Anda akan melakukannya. Tidak bisa melarikan diri, akan merugikan kita berdua jika kita bertekad untuk bertarung sampai mati. Keluarga Tufin tidak ingin membuat musuh kuat lagi tanpa alasan. Apalagi kamu tidak sendirian. Ada puluhan dari miliaran manusia di bumi yang membutuhkan perlindungan Anda. Jadi, Anda harus memikirkan ini secara matang, saran Adan. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengarahkan pembicaraan ke bumi jika dia ingin bertahan hidup hari ini. Penduduk asli ini jelas sangat peduli dengan bumi. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya kesempatan Adan. Kalau tidak, dia akan benar-benar terbunuh di sini. Apakah kamu mengancamku dengan bumi? Mata David menyipit, dan niat membunuh di tubuhnya langsung menyebar, mengisi seluruh kekosongan. Itu bukan ancaman, ini adalah fakta. Saya, Adan Tufin, telah mengembara di Bima Sakti selama ratusan tahun dan telah mengalami banyak kehidupan dan kematian. Bukannya saya takut mati. Aku tidak ingin kita berdua kalah. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini dan melarikan diri, bagaimana dengan bumi di belakangmu? Bagaimana dengan kerabat dan temanmu? Keluargaku pasti akan menghancurkan mereka, dan bahkan jika kamu kembali untuk membalas dendam pada keluarga Tufin di masa depan, terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, apakah hasil ini yang Anda inginkan? David kehilangan kata-kata. Bumi memang kelemahannya, dan Adan juga menunjukkannya. Jika keluarga Tufin benar-benar menghancurkan bumi, lalu bagaimana jika dia membunuh seluruh keluarga Tufin di masa depan? Jika apa yang dikatakan Adan benar, David pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Namun, sangat disayangkan bahwa seseorang seharusnya tidak mempercayai Adan sama sekali. Dia mengerti apakah itu lingkaran kecil di bumi atau lingkaran besar di Bima Sakti, mereka semua didorong oleh kepentingan. Karena itu, dia tidak bisa mempercayai siapapun. Jika dia membiarkan Adan kembali, mungkin saja dalam beberapa bulan, orang-orang yang lebih kuat dari keluarga Tufin akan datang lagi. Bisakah kamu mewakili seluruh keluarga Tufin? David bertanya meskipun tidak mempercayai Adan. Saya adalah orang kedua dalam komando keluarga Tufin, yaitu adik laki-laki Orson, kepala keluarga Tufin. Kekuatan saya adalah yang kedua setelah kepala keluarga. Tentu saja, saya dapat mengambil alih, Adan menjawab. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Karena pihak lain mengajukan pertanyaan seperti itu, masih ada ruang untuk negosiasi. Jika dia masih memiliki kesempatan untuk keluar dari ini, siapa yang ingin mati? Berantakan, siapa yang mau mati? Selain itu, kapal perang Bima Sakti hancur dalam satu pukulan, dan dia tidak punya waktu untuk mengirim pesan kembali ke keluarganya. Jika dia meninggal di sini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga untuk mengetahuinya. Jika mereka terlalu lama, akan lebih buruk jika penduduk asli ini ditingkatkan ke peringkat surgawi dalam waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk tiba. Di sisi lain, ketika sampai pada keputusan apakah akan menyelamatkan bumi, tidak ada ruang untuk diskusi. Posisi keluarga Tufin di antara 8 keluarga terkemuka sudah genting. Jika orang lain mengetahui bahwa planet asli yang hidup memanipulasi mereka secara sewenang-wenang, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh galaksi. Mereka masih ingin mempertahankan posisi mereka di antara 8 keluarga terkemuka. Grandmaster bahkan mungkin keluar dan menamparnya sampai mati. Namun, Adan akan memastikan dia sepenuhnya siap saat dia kembali ke bumi. Dia tidak bisa membiarkan orang asli ini melarikan diri. Jika tidak, keluarga Tufin tidak akan memiliki hari yang damai berurusan dengan iblis penyendiri dan sangat berbakat. Bab 949. Baiklah, karena Anda dapat memanggil tembakan untuk keluarga Anda akan memberikan salah satu kapal perang Bima Sakti yang tersisa milik Anda ke bumi.
Kemudian, Anda akan membuat posting online menggunakan nama keluarga Anda yang menyatakan bahwa Anda tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap bumi. Lagi, setelah itu, kita akan seimbang, David memikirkannya dan berkata. Ini adalah kompromi. Jika keluarga Tufin memposting secara online bahwa mereka tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap bumi dan memberikan bumi salah satu kapal mereka, maka David dapat mengakhiri ini di sini. Dia juga akan berhenti mempersulit keluarga Tufin. Bagaimanapun, Adan benar. Kedua belah pihak akan kalah jika ini terus berlanjut. David harus memikirkan puluhan miliar penduduk bumi. Dia tidak ingin sendirian seperti kata Adan. Jika itu terjadi, apa bedanya jika dia yang terkuat di alam semesta? Selanjutnya, keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, jadi mereka harus bisa menepati janji. Saat ini, internet sudah sangat maju. Begitu mereka memposting ini, seluruh Bima Sakti akan mengetahuinya. Paling tidak, mereka tidak akan mengingkari janji mereka dalam jangka pendek. Adapun apakah mereka akan melakukannya di masa depan, David tidak peduli. Dia telah berhasil mengulur waktu sehingga dia tidak perlu takut lagi dengan keluarga Tufin sebelum dia mendapat terobosan lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tidak akan menyetujui permintaan Anda apapun. Kapal perang Bima Sakti adalah senjata taktis militer penting dari Kekaisaran Bima Sakti. Kami hanya memiliki 3 setelah bertahun-tahun akumulasi. Anda sudah menghancurkan 1, jadi bagaimana kami bisa memberimu yang lain? Adapun memposting itu secara online atas nama keluarga saya, itu bahkan lebih tidak mungkin. Sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, kami tidak akan pernah tunduk pada planet hidup asli bahkan jika kita dimusnahkan. Bagaimana kita masih bisa menghadapi orang lain jika kita melakukan itu? Adan menolak dengan keras. Adan, tentu saja, kapal dan martabatmu penting, tapi aku percaya seorang Cosmos Ranker lebih penting bagi keluarga. Sudahkah kamu memikirkan ini? David berkata dengan suara dingin. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga Tufin? Apakah kamu yakin ingin bertarung sampai salah satu dari kami mati? Apakah kamu akan menutup mata terhadap orang-orang di belakangmu? Apakah kamu akan mengabaikan puluhan miliaran penduduk bumi? Tanya Adan gugup. Dia bisa merasakan niat membunuh David semakin kuat. David bisa menyerang kapan saja. Akan sulit baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia melawan seorang Ranker Kosmos Puncak dengan 2 keterampilan tempur teratas saja, apalagi sambil membawa 2 beban bersamanya. Salah satunya adalah kepala baru generasi muda keluarga Tufin, sementara yang lain adalah cucunya. Dia tidak bisa menyerah pada keduanya. Aku melakukan ini karena aku peduli pada mereka. Pikirkan tentang itu. Lagi pula, aku tidak pernah bisa mempercayai apa yang kamu katakan, Adan. Kamu orang hanya peduli dengan minat, jadi siapa yang tahu jika kamu akan berubah pikiran saat kamu berbalik. Jadi, Anda harus memenuhi kedua persyaratan. Jika tidak, Anda semua akan mati di sini. Pikirkanlah, saya akan memberi Anda waktu. David berhenti berbicara setelah itu. Dia menunggu jawaban Adan. Namun, tubuhnya sudah siap. Jika Adan mengatakan tidak, dia akan langsung membunuhnya. Sementara itu, Nain dan Ione gemetar. Aborigin ini terlalu kuat. Dia bahkan bisa menghancurkan kapal perang Bima Sakti dengan 1 pukulan. Selain itu, dia sangat muda. Betapa menakutkan. Bagaimana orang ini bisa muncul di daerah terpencil Bima Sakti? Ini tidak bisa dipercaya. Bisakah kita melarikan diri hari ini? Nain dan Ione menatap Adan. Pada saat ini, Adan juga berjuang secara internal. Jika dia tidak setuju, dia mungkin kehilangan nyawanya hari ini. Bab 950. Bahkan dengan segala cara, akan sulit untuk melarikan diri. Bagaimanapun, keduanya adalah 2 alam yang terpisah. Lawan Adan juga memiliki 2 keterampilan tempur teratas, 1 ofensif dan 1 defensif. Adapun menyetujui permintaan David. Itu tidak mungkin. Keluarga Tufin tidak mengizinkannya melakukan shock. Siapa yang tidak tahu bahwa Grandmaster keluarga Tufin menghargai martabat lebih dari apapun? Jika Adan melakukan apa yang diminta David, bagaimana keluarga Tufin akan mempertahankan pijakan mereka di Bima Sakti? Grandmaster akan menjadi orang pertama yang mengkritiknya. Apa yang harus saya lakukan? Adan sangat cemas. Ketika dia melihat mata David semakin tidak sabar, dia tahu bahwa pihak lain tidak sabar untuk menyerang lagi. Karena itu, dia berkata dengan cepat, bahkan jika aku ingin menjanjikan ini padamu, aku harus kembali dulu, kan? Kamu tidak harus kembali. Kamu bisa membiarkan wanita itu kembali, kata David. Tidak, aku akan membuat mereka tinggal di sini. Hanya ketika aku kembali, aku bisa menjelaskan kejadian itu kepada kakak laki-laki tertuaku secara detail. Jangan khawatir, salah satunya adalah kepala generasi muda keluarga Tufin, dan yang lainnya adalah cucuku. Keluarga tidak akan menyerah pada mereka. Setelah Adan selesai berbicara, Nain dan Ione mulai memprotes. Mereka tidak ingin tinggal di sini. Tuan Adan, saya tidak ingin tinggal di sini. Kakek, aku juga tidak ingin tinggal di sini. Keduanya berkata dengan gugup secara bersamaan.
Jangan khawatir, aku akan kembali dan meyakinkan Orson untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tidaklah bijaksana bagi keluarga Tufin untuk memiliki musuh dengan potensi tak terbatas, Adan menghibur. Kenyataannya, dia sudah menghukum mati keduanya di dalam hatinya dengan meninggalkan mereka di sini. Dia tidak punya pilihan. Lebih baik keduanya mati daripada dia. Dia hanya akan membalas dendam untuk mereka di masa depan. Namun, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada penduduk asli ini saat dia datang ke sini lagi. Baiklah, namun, sebelum itu, kamu harus memposting pengumuman secara online di bawah nama keluargamu, kata David, mundur selangkah. Tempat ini sangat jauh dari pusat Bima Sakti, jadi bagaimana saya mempostingnya? Saya hanya bisa membuat posting setelah saya kembali, jawab Adan. Bisa, internet di bumi sudah terhubung ke internet Bima Sakti. Jika Anda mempostingnya di sini, semua orang di Bima Sakti akan melihatnya, termasuk keluarga Anda. Adan terkejut. Tampaknya pembangkit tenaga listrik tidak diragukan lagi telah datang ke bumi. Mereka bahkan membangun sistem internet yang dapat terhubung ke Bima Sakti. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Penduduk bumi ini seharusnya mendapatkan warisannya dari mereka, dan itulah sebabnya dia begitu kuat. Aku masih harus kembali untuk membicarakannya dengan keluargaku. Setelah Adan mengatakan itu, dia menatap David dengan rasa bersalah. Jelas, dia sendiri merasa bahwa dia tidak bisa diandalkan. Memang, David menjawab dengan setengah tersenyum, Adan, kamu tidak pernah ingin menerima permintaan itu sejak awal, kan? Sejak kamu memutuskan untuk meninggalkannya di sini, kamu sudah meninggalkannya di hatimu. Seperti yang diharapkan dari permintaan besar. Keluarga. Saya akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda bahkan rela meninggalkan kepala generasi muda dan cucu Anda sendiri. Saya harus mengagumi kekejaman Anda, dan saya harus mengakui kekalahan dalam hal ini. Ione dan Nain menatap Adan secara bersamaan. Mereka ingin tahu apakah David mengatakan yang sebenarnya. 9. Ione, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia ingin membuat irisan di antara kita. Sebelum Adan bisa selesai, David menyelanya, lelucon yang luar biasa. Membuat perselisihan di antara kalian. Nyawamu ada di tanganku, jadi menurutmu aku perlu melakukannya. Bab 951. Adan tahu mustahil bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Jika lawannya bisa menjadi puncak kuat kosmos rank di usia muda, bagaimana dia bisa begitu mudah dibodohi oleh Adan? Sekarang, Adan mulai merasa tenang. Kenapa kamu harus memaksaku? Kata Adan sambil menghela nafas. Bukannya aku memaksamu, kamulah yang memaksa kami. Kami hanya menjalani hidup kami ketika Pavan datang ke bumi mencoba memperbudak kami. Setelah aku membunuhnya, kamu juga datang. Kemudian, ketika keluargamu menemukan sesuatu buruk terjadi padamu, mereka mungkin akan mengirim orang yang lebih kuat. Katakan, siapa yang kita provokasi untuk mendapatkan perawatan ini? Kamu tidak memprovokasi siapapun. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena masih menjadi planet asli yang hidup ketika Pav menemukanmu. Jadi kita pantas diperbudak hanya karena ini. David secara bertahap meningkatkan volume suaranya. Kamu tidak perlu terlalu emosional. Kamu juga akan melakukan hal yang sama begitu kamu mencapai level kami. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya, kata David serius. Adan tertawa dan tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan botol berisi semacam ramuan. Itu terlihat mirip dengan obat genetik, tetapi cairan di dalamnya berwarna merah tua. Kakek, jangan. Ione berhenti ketika dia melihat Adan mengeluarkan ramuan Crimson. Tuan Adan, Anda. Nain juga ingin membujuknya, tetapi ketika dia mengingat situasi mereka bertiga sekarang, dia menelan kata-katanya. Adan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengeluarkan ramuan Crimson, dia membukanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum meminumnya. David menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dia secara naluriah merasa bahwa benda di tangan Adan itu tidak sederhana. Karena itu, dia dengan cepat bertindak. Dia langsung melintasi jarak 2 hingga 300 km dan muncul di depan Adan. Setelah itu, dia mengarahkan pukulannya ke ketiganya. Pukulan kosong. Ini adalah pukulan yang bisa dengan mudah menembus kapal perang Bima Sakti. Namun, Adan tidak menunjukkan tanda-tanda panik saat menghadapi pukulan tersebut. Energi yang memancar dari tubuhnya terus meningkat. Kemudian, dia juga meninju David. Ledakan. Kedua pukulan itu bertabrakan. Akibat yang intens menciptakan badai dalam kehampaan yang memancar ke 4 arah. Mata Daud menyipit. Dia bisa merasakan energi yang kuat dari pukulan Adan. Kemudian, tubuhnya didorong puluhan kilometer jauhnya. Bagaimana ini mungkin? David sangat terkejut di dalam. Dia tidak menahan sama sekali ketika dia melemparkan pukulan. Void Pang dari puncak kosmos Ranker dapat dengan mudah menghancurkan kapal perang Bima Sakti. Sementara itu, dia bisa merasakan bahwa Adan hanyalah seorang Ranker menengah kosmos. Namun, ketika dia meminum ramuan merah, kekuatan tempurnya tiba-tiba meroket. Itu hanya pukulan tergesa-gesa, tapi itu sudah setara dengan miliknya.
Benar saja, orang-orang dari keluarga besar ini tidak sederhana, dan mereka semua memiliki kartu truf mereka sendiri. Adan juga ditembak mundur puluhan kilometer oleh Void Pang milik David. 9 dan Ione ada di belakangnya, tetapi mereka tidak terpengaruh oleh pertempuran antara Adan dan David. Kalau tidak, gelombang kejut dari pukulan bertabrakan tadi bisa dengan mudah mengejutkan keduanya sampai mati. Kalian berdua mundur. Jika saya menang, segera gunakan internet bumi untuk memberitahu keluarga dan memberitahu Orson semua yang terjadi di sini. Katakan kepada mereka untuk datang secepat mungkin. Jika saya kalah, maka Anda tidak perlu melakukan apapun. Jika Anda bisa melarikan diri, melarikan diri. Jika Anda tidak bisa, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, apakah Anda mengerti? Kata Adan dengan gigi terkatup. Mengerti, kakek. Dimengerti, Tuan Adan. 9 dan Ione menjawab secara bersamaan. David berada ratusan kilometer jauhnya saat dia melihat Adan di kejauhan. Pada saat ini, Adan bereaksi setelah meminum ramuan merah. Tidak hanya kulitnya yang berubah menjadi merah, tetapi bahkan mata, rambut, dan alisnya telah berubah menjadi merah tua. Selain itu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi kekerasan. Meskipun David jauh, dia bisa merasakannya dengan jelas. Adan meminum ramuan pembakar darah, yang 100 kali lebih berharga daripada obat genetik. Itu bisa langsung menyerang setiap sel dalam tubuh ketika konsumen mengambilnya. Itu kemudian akan meningkatkan vitalitas dan kekuatan sel. Pada saat yang sama, itu akan secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur konsumen untuk waktu yang singkat. Namun, ramuan pembakar darah berbeda dari obat genetik. Obat genetik tidak memiliki efek samping. Bab 952. Itu hanya akan memicu bakat seseorang. Jika orang tersebut tidak berbakat, meminum obat genetik tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, efek samping dari ramuan pembakar darah sangat besar. Ini akan langsung merangsang setiap sel konsumen. Tidak peduli siapa yang mengambilnya, kekuatan tempur mereka akan meningkat untuk waktu yang singkat. Bahkan jika orang biasa mengambilnya, mereka akan langsung menjadi sangat kuat. Jika konsumen tidak mengambil obat kooperatif untuk menghilangkan efek di tengah siklus, sel-sel dalam tubuh mereka akan mati setelah bersinar dan memanas. Setelah itu, pengguna akan mati. Semakin cepat dihapus, semakin sedikit efek samping yang akan dialami konsumen. Namun, efek samping ini kecil, dan tidak terlalu relevan. Ini karena bahkan jika orang tersebut meminum penawarnya saat mereka mengambil ramuan pembakar darah, tidak hanya masa depan orang ini akan hancur, mereka tidak akan memiliki cara untuk menerobos ke alam berikutnya lagi. Umur mereka juga akan sangat berkurang. Juga, sel-sel di tubuh mereka akan jatuh ke keadaan semi-aktif setelah dirangsang. Konsumen akan mengalami periode kelemahan yang panjang. Orang tidak bisa mengatakan bahwa harga mengkonsumsinya tidak signifikan. Ramuan pembakar darah akan menggunakan umur konsumen untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menyelamatkan mereka dari krisis jangka pendek mereka. Jika mereka tidak putus asa, tidak ada yang akan mengambil ramuan pembakar darah. Selain berharga, bahkan akan mempercepat kematian konsumen dan merusak masa depan konsumen. Adan juga tahu bahwa dia akan mati, jadi dia mengambil ramuan pembakar darah untuk bertaruh. Jika dia menang, dia mungkin masih hidup. Jika dia kalah, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Apa yang baru saja kamu minum? Mengapa kekuatan tempurmu meningkat begitu banyak? David tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Adan mengeluarkan raungan marah. Tubuhnya menghilang dari lokasinya, dan dia bergegas menuju David. Dia tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan David sekarang. Saat ini, bagi Adan, waktu adalah segalanya. Jika dia bisa membebaskan dirinya dari tahap pembakaran darah 1 detik lebih awal, itu juga akan memberinya lebih banyak waktu untuk hidup. Ketika David melihat bahwa pihak lain tidak menjawab, dia tidak membuang napas. Dia juga menyerang Adan yang panik. David tidak pernah takut akan tabrakan langsung dengan seseorang yang setingkat dengannya. Sistem memperkuat tubuhnya, tetapi Adan bahkan tidak terlalu takut. Sel-sel di tubuhnya telah dirangsang secara ekstrim sekarang, jadi dia merasa seperti memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan mundur dalam sekejap. Kemudian, mereka terus menyerang satu sama lain lagi. Bum 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 bum. Tabrakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh kekosongan. Setiap suara memekakkan telinga. Pembangkit tenaga bumi dan 9 di kejauhan harus menutupi telinga mereka dan terus mundur kesakitan. Sebagai penonton, mereka tidak bisa melihat David dan Adan sama sekali, dan mereka hanya bisa mendengar benturan keras di kehampaan. Pukulan mereka sangat keras ketika mereka mendarat di tubuh lawan mereka. Semakin David berjuang, semakin dia merasa khawatir. Dia adalah seorang ranker kosmos puncak, dan dengan tambahan keterampilan tempur terbaiknya Void Pang, kekuatannya hampir mencapai sebagian peringkat surgawi. Adan hanyalah seorang ranker kosmos menengah, tapi setelah meminum ramuan merah, dia bisa melawan David begitu lama tanpa kalah. Adan bahkan mungkin sedikit lebih baik darinya. Hal ini membuat David sulit untuk mempercayai kekuatan ramuan ini. Ini adalah kesenjangan teknologi antara keduanya.
Peradaban level 3 jauh lebih maju daripada peradaban level 0,7 bumi. Bersambung.